Halo semua, kembali lagi bersama saya Fonseca di Fonseca Channel. Oke, di episode kali ini disponsori oleh kopi hitam yang saya buat sendiri karena sangat dingin sekali di sini. Jadi di luar sana hujan. Saya berharap kalian mendengarkan suara saya. Oke guys, bagaimana kabar kalian? Apakah kalian baik-baik saja semua? Sehat-sehat selalu? Ya, saya selalu berharap bahwa kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik. Karena tanpa kalian video ini akan sepi. Di episode kali ini saya akan membahas tentang kenapa sih di sini ada sekali banyak masyarakat yang rumahnya masih sangat sederhana dan masih sangat, ya contohnya di belakang saya ini. Pasti teman-teman semua berpikir bahwa ini mau menyalahkan lagi pemerintah atau yang pihak yang lain dan sebagainya. Tapi saya mau pastikan di sini adalah ini hanya seputar masyarakat di sini saja. So, oke. Klarifikasi, video ini dibuat bukan untuk menyinggung atau mencari sensasi dengan pihak lain. Saya hanya membuat bertujuan untuk mengedukasi. Nah, alasan kenapa sebagian besar masyarakat di sini, termasuk kami sendiri, belum punya rumah yang layak. Yang pertama, karena manajemen keuangannya kurang baik. Nah, kita langsung saja ke kasus permasalahannya. Contohnya saja keluarga saya mendapatkan uang 100 juta. Yang terjadi adalah kita tidak bisa yang namanya membagikan uang itu menjadi beberapa bagian agar bisa terkontrol dengan baik. Apa yang terjadi adalah dalam 3-6 bulan ke depan ketika ditanya lagi, uang itu sudah habis. Yang menyebabkan rencana untuk bangun rumah tertunda, dan terus tertunda. Nah, kesalahannya letak di siapa? Kesalahannya letak di orang yang punya uang itu. Yaitu contohnya saya. Saya yang punya uang itu, saya tidak bisa kelola dengan baik sehingga rumah saya seperti ini saja. Faktor yang kedua adalah tidak punya rencana yang jelas. Nah, ini menjadi masalah yang sangat besar sekali buat saya dan masyarakat di sekitar sini. Kalau kamu punya uang misalnya 100 juta, tapi kalau kamu tidak punya, stay there. Good boy. Duduk. Nah, tapi saya angkat ini dulu Don't touch. Oke, good boy. Oke teman-teman, saya kembali lagi. Ketika kamu tidak punya rencana yang jelas, no, Leo. Ketika kita tidak punya rencana yang jelas, otomatis uang itu tidak tahu mengarah kemana. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa kami punya rumahnya begitu-begitu saja. Faktor yang ketiga yaitu salah menyalahgunakan uang. Contohnya adalah, biasalah kalau di sini kalau tidak terbiasa pegang uang 100 juta, tapi tiba-tiba dikasih uang 100 juta. Saya tidak tahu sumbernya dari mana, bisa jual hasil bumi, hasil binatang, hewan peliharaan, atau mendapatkan rezeki dari pemerintah atau yang lain sebagainya. Saya tidak peduli dari mana sumbernya. Saya melihat bahwa banyak masyarakat yang lebih sering menghabiskan uang untuk membeli barang-barang yang diinginkan bukan dibutuhkan. Contohnya saja, pengen punya HP yang paling mahal dan paling bagus, pengen punya motor yang paling mahal dan paling bagus, yang nilainya bisa sampai puluhan juta. Apa yang terjadi?
kehidupan kami seperti ini saja. Nah, saya bilang begini bukan berarti saya seorang yang sudah kaya raya, belum. Tapi suatu saat kita tidak tahu. Nah, itulah yang menyebabkan. Faktor yang berikutnya adalah suka pamer. Wais, tunggu dulu, bro. Kalau di sini kamu punya barang mewah, kalau kamu tidak pamer, biasanya sih saya tahu sih ini terjadi hampir semua di wilayah Indonesia. Misalnya punya HP bagus, foto di cermin, terus pamer di sosial media, terus berharap mendapatkan banyak like, komentar, dan mendapatkan pujian. Dan habis itu ya uang begitu habis dan tidak tahu kemana uang itu digunakan. Itu adalah keburukan-keburukan yang terjadi sehingga keadaan perekonomian masyarakat di sini itu begitu saja. Termasuk keluarga saya. Saya harus terbuka apa adanya. Again, video ini bukan untuk menyinggung siapapun, hanya untuk edukasi. Dan teman-teman, ya, apa yang terjadi setelah 6 bulan kemudian? Biasanya yang terjadi adalah kita baru sadar bahwa kita punya kebutuhan yang lebih penting daripada handphone yang kita beli, daripada motor yang kita beli, atau baju bagus yang kita beli. Yang terjadi ya hidup kita kembali lagi ke semula. Dan itu yang terjadi di masyarakat sini. Nah, teman-teman, apa yang kita bisa belajar dari sini? Saya juga belajar dari pengalaman ini. Ketika saya mendapatkan pengalaman ini, saya berusaha untuk memberikannya buat kalian semua, agar kalian semua bisa mendapatkan informasi ini, agar tidak mengalami hal yang sama seperti saya dan teman-teman saya rasakan. Yang berikutnya, kalau membuat pesta pasti sangat-sangatlah mewah. Ya, sebenarnya tidak masalah sih kalau kamu punya uang yang lebih banyak atau tabungan yang lebih banyak di bank atau dimanapun, ya tidak masalah. Tapi saya dalam prinsip hidup saya berusaha semaksimal mungkin. Kalau ulang tahun, saya tidak mau merayakan ada pesta-pesta. Cukup berdoa, dan apa yang bisa dimakan dan apa yang ada di rumah yang bisa dimakan, makanan apa, itu sudah lebih dari cukup. Sisanya saya berharap kesehatan yang lebih baik dan lain sebagainya. Nah, kalau mau buat pesta, saya pikir-pikir dulu, karena ya nanti karena mencari uang itu sangat susah, men. Mencari uang itu sangat-sangat susah. No, one more no. Mencari uang itu sangat-sangat susah. Jadi ya teman-teman, untuk berfoya-foya pesta-pesta pora, saya selalu berusaha untuk menghindari agar mengurangi yang namanya biaya-biaya yang tidak terduga. Oke, yang berikutnya, udah keberapa nih ya? Minum kopi ya. Oke, sponsor lagi. Nah, teman-teman, ini kelihatannya simpel tapi sangat menyiksa, karena kalau roda kehidupan kita begitu-begitu saja, yang artinya 10 tahun lagi orang akan punya hidup yang lebih mewah, tapi kita tetap saja begini karena kita tidak pintar dalam hal pengelolaan uang. Nah, saya berharap melalui video ini teman-teman bisa belajar. No, Leo, no. Saya berharap melalui video ini teman-teman bisa belajar bahwa saya juga belajar bahwa pentingnya manajemen keuangan. Bukan saja kita manajemen hubungan pribadi kita, tapi keuangan itu sangat-sangat penting. Nah, oke, saya menutup video ini. Saya mau membagikan beberapa tips yang mungkin bermanfaat buat teman-teman semua.
beberapa hal yang tidak boleh diumbar di sosial media. Yang pertama, kondisi keuangan kamu. Yang kedua, Yang kedua adalah kondisi hubungan kamu. Entah itu kamu sudah bersuami istri atau masih pacaran. Jangan pernah publish hubungan pribadi atau masalah pribadi ke sosial media. Karena tidak ada satu orang pun yang peduli tentang hubungan kamu selain kalian dua sendiri. So, kalau kamu punya masalah, keep itu buat kalian berdua. Carilah teman yang benar-benar kamu anggap itu bisa dipercaya untuk curhatkan. Dan saya sarankan untuk tidak mempublish permasalahan kamu ke sosial media, karena tidak ada yang peduli dengan hubungan kamu. Yang berikutnya, jangan pernah publish keadaan rumah kamu, karena bisa saja kejahatan itu terjadi karena kita membuka peluang. So, pastikan untuk mempublish sesuatu, pastikan itu aman dan tidak memancing seseorang. Yang berikutnya adalah jangan terlalu sering publish yang namanya kamu baru makan ini terus pamer di sosial media. Saya paling anti orang yang habis makan terus pamer di sosial media, bilang, "Mbak, ini loh kita lagi di sini." Come on, sekaya-kayanya kamu masih lebih kaya orang yang di atas kamu. Maka ya cukuplah kamu nikmati. Sebenarnya tidak ada yang masalah, tapi kamu bisa bayangkan tidak, kamu pamer kamu lagi makan di restoran ini dan ya jagalah untuk kepentingan pribadi. Itu cukuplah buat kamu yang menikmati, karena masih banyak orang yang susah di Indonesia ini. So, itu saja dari saya. Jangan lupa like video ini jika kalian suka. Peace.